Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 8 Desember 2020. Mari mempersiapkan bacaan kita pada hari ini dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai 14, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa untuk membaca firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang ada di sorga. Oleh karena kasih-Mu pada saat ini boleh kami alami melalui kekuatan, kehidupan, dan kesehatan. Ada begitu banyak rencana kami pada hari ini Tuhan. Namun sebelum kami melakukan semuanya itu, kami terlebih dahulu datang untuk bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan ini akan menjadi pegangan dan penuntun bagi kami di dalam menjalani kehidupan hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dengan baik dan boleh kami berlakukan di dalam hidup kami. Ya Allah Bapa di sorga, ampunilah dosa kami dan bersabdalah kepada kami, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai 14, firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai 14, oleh Renungan Harian Toraya diberikan tema Nantikanlah Tuhan. Menanti merupakan salah satu tugas yang membosankan, sekaligus mengasihkan dan menegangkan. Pemahaman seperti itulah yang kita renungkan sepanjang minggu ini, bergumul dalam penantian. Apakah yang dinantikan hari ini? Nantikanlah Tuhan. Yang lainnya itu hanya memuaskan keinginan-keinginan sesaat dan bukan yang paling utama dan terpenting dalam hidup ini. Pemazmur melalui pergumulannya di hadapan Tuhan bermohon, kasihanilah dan jawablah aku. Ternyata keluarga terdekat pun tidak selamanya dapat diandalkan. Ada yang sibuk mencari-cari kesalahan, bahkan ada mengkhianatinya. Hebatnya ia tidak melakukan pembalasan atas provokasi dan kampanye hitam mereka. Dia hanya mempercayakan diri kepada Tuhan, sebab dengan cara itu ia merasakan dan mengalami kenyamanan dan kedamaian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah cukup lama disibukkan
mengejar banyak hal yang sesungguhnya tidak terlalu perlu dalam hidup ini. Mungkin sudah ada orang-orang terkasih yang telah dikorbankan. Mereka kehilangan perhatian dengan alasan demi kepentingan masa depan orang banyak. Perlombaan dalam berbagai aspek kehidupan telah menguras pikiran dan perjuangan sudah maksimal, dan hidup bersama masih akan berkelanjutan. Kalau berhasil, justru tanggung jawab besar baru akan dimulai. Sebaliknya, yang belum berhasil, kepadanya masih terbuka lebar ladang-ladang baru sebagai medan pelayanan, pengabdian, dan perjuangan. Tenangkanlah hati, pikiran, perasaan, keluarga, dan masyarakat, sebab adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Kepadamu saat ini kami datang bersyukur oleh karena Tuhan selalu menguatkan kami serta memberikan pengharapan untuk kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan terus mengandalkan Tuhan dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu, terkhusus dalam masa penantian untuk Engkau kembali di tengah-tengah dunia ini. Kami senantiasa diperingatkan untuk melakukan yang benar dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, kami tetap berdoa kepadamu bagi segenap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam segala kehidupan yang dijalani saat ini, di dalam segala tanggung jawab pekerjaan atau kegiatan yang diberikan dan dibebankan kepada mereka, bahkan usaha, bahkan pendidikan anak cucu kami dalam masa semester atau persiapan semester. Tuhan, Engkau berkati, Engkau tetap berikan kekuatan, keteguhan iman, kesabaran, dan sukacita, sehingga dapat melakukan segala tugas tanggung jawab ini dengan baik. Dan di dalam kesemuanya itu kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu akan dinyatakan. Kami juga tetap berdoa Bapa di sorga bagi saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena berbagai tantangan dan persoalan di dalam hidup ini. Mari Bapa di sorga, Engkau tetap datang memberikan pengharapan, Engkau tetap menopang dan tetap memberikan keyakinan bagi saudara-saudara kami bahwa Engkaulah sumber solusi dari setiap persoalan, sehingga pada waktunya Tuhan, saudara-saudara kami ini dapat dilepaskan dari setiap persoalan yang dihadapi, kemudian mereka kembali hidup dengan penuh sukacita dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami datang berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengucap syukur oleh karena pertambahan usia 1 tahun pada hari ini. Kami berdoa buat Bora Sere, Andri Setiawan, Yaser Sinai Musa, Alexander Sumbung Andi Lolo. Tuhan berkatilah mereka dengan pertambahan usia 1 tahun hari ini, yang berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan usaha, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan senantiasa mengajarkan jemaat Tuhan untuk mengucap syukur kepadamu dan mengandalkan Engkau di dalam segala kehidupan saat ini. Bapa di sorga, kami juga datang berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami sakit, baik yang ada di rumah dalam proses perawatan, dalam proses pemulihan, bahkan sementara berobat jalan. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami mau serahkan kekasih-kekasih kami ini.
Biarlah mereka tetap percaya bahwa Tuhan sungguh mengasihi mereka. Demikian juga bagi kekasih-kekasih kami yang sementara mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi Bapak Christian Kabanga, Ibu Mangiwa, Bapak Agabus. Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Maria, orang tua dari Ardianto, dan juga berdoa bagi Ibu Ruth Linggi Allo dan juga Ibu Adolfina Sumule, dan juga kami berdoa buat Ibu Dewi Tolonglangi. Tuhan, kami sungguh percaya Engkau mengasihi mereka. Engkau juga yang akan melawat, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Bahkan Tuhan, Engkau akan memulihkan dan menyembuhkan mereka menurut cara dan kuasa-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah iman dari kekasih-kekasih kami yang bergumul karena sakit saat ini. Dan mampukanlah mereka untuk berharap bahwa Tuhanlah sumber kesembuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu Tuhan, bagi saudara-saudara kami, orang tua kami, dalam menjalani masa tua dan juga dalam kelemahan dan keterbatasan. Kami sungguh percaya Engkau akan mengasihi mereka, Engkau akan menopang dan terus memberikan sukacita di dalam hidup ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami datang berdoa kepadamu untuk penanganan pandemi COVID-19 yang masih berjalan saat ini. Sungguh Bapa di sorga, kami menaruh dan meletakkan segalanya ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami, Engkau yang berkuasa atas keadaan ini, sehingga Engkau tahu Tuhan bagaimana harus menolong kami, sehingga kami tetap berdoa memohon Tuhan tolong tenaga medis, para peneliti, dan juga Tuhan pemerintah dalam proses penanganan saat ini. Biarlah mereka terus bekerja sama untuk dapat menangani dan pada saatnya pandemi ini dapat dilalukan dari kehidupan kami. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa untuk persiapan pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020. Segala persiapan Tuhan telah dilakukan. Mohon kiranya Engkau memberkati masyarakat yang akan terlibat di dalam pilkada saat ini, yang akan dipilih dan yang akan memilih. Tuhan tetap memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami didapat melakukan pemilihan ini dengan baik dan benar, jujur, dan terus membangun kebersamaan. Meskipun kami berbeda di dalam hal untuk memilih, tetapi kami tetap memiliki tujuan yang sama, bahwa siapapun yang terpilih nanti, itulah yang Tuhan pakai untuk memimpin masyarakat di mana mereka akan ditempatkan. Kami sungguh percaya Bapa di sorga, terkhusus bagi jemaat Telo Batua, akan terus menjaga kebersamaan, keutuhan, dan persekutuan sebagai jemaat Telo Batua. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.